Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan Dia. Haleluya. Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu mengenangmu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Bapak Gembala akan awali dalam doa. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Biar kami menyenangkan hati-Mu hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan di pagi ini kepadamu ya Tuhan.
Kami masih bisa beribadah baik secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau taruhkan roh sukacita di dalam hati kami. Setiap kami yang ada di rumah beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan berkat ilahi, kekuatan dan kesembuhan bagi yang sakit saat ini. Berkati ibadah kami Tuhan di pagi ini. Kau sudah menuntun kami di awal bulan yang ke-8. Biarlah kami mau sungguh-sungguh berserah kepadamu. Terlebih sebentar kami makan minum perjamuan kudus. Sehingga kami boleh kembali kuat dan memperoleh kemenangan. Menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Baik kau urapi setiap para pelayan Tuhan. Urapi mereka sehingga mereka menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Segala kuasa yang tidak berkenan, roh si jahat, kuasa si setan yang seringkali melemahkan dan mengintimidasi kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus, buat kami bersukacita saat kami memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah online di pagi ini kami buka awali dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada boleh tunjukkan jempolnya, katakan Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya
buat hidup kita. Dimanapun kita berada, Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Haleluya. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkan-Nya. Hey! Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan. Amin. Katakan kasih Allah sekarang tercurah. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Haleluya. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkan-Nya. Hey! Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya mengubahkan, kasih-Nya mengubah dunia. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Saudara sekalian, walaupun kita di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan rindukan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan ya dan amin buat hidup kita. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu,
Kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami mendapat kesempatan lagi mendengar firman-Mu. Kau sudah membawa kami di awal bulan yang ke-8. Kami percaya keterbatasan ini tidak akan mengganggu kami. Kami akan tetap berjalan dengan kekuatan-Mu. Terlebih dengan firman Tuhan, kami akan dapat dan mampu untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami yakin dan pasti Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang begitu kuat untuk memberikan perlindungan dan pertolongan-Mu. Pagi ini kami ingin dengar firman Tuhan, kami siapkan hati untuk firman-Mu supaya kami mendapat berkat ilahi di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan menyambut firman Allah dengan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendengar kembali firman Tuhan. Saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi saudara sekalian. Pagi ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan tema Divine Delay atau penundaan Tuhan. Penundaan Tuhan itu saya yakin kita sering alami dan juga kita sering hadapi. Apalagi di kondisi pandemik COVID-19 ini, kami percaya kita pun banyak mengalami kendala-kendala yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Tetapi saudara, penundaan Tuhan itu merupakan satu hal yang baik sebenarnya, supaya kita semakin lagi mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Penundaan Tuhan seperti saudara berada di alat mesin treadmill. Saudara berjalan, saudara berlari, tetapi tetap berada di tempat. Sedangkan yang lain mungkin sudah jauh melewati saudara. Mungkin saudara yang lain saudara lihat, oh dia sudah punya ini, punya itu. Tapi kita masih seperti ini di saat ini. Jangan kecil hati, justru penundaan itu membuat kita semakin kuat dan semakin lagi mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita buka dulu ayat dalam Ayub pasal 5 ayat yang ke-12. Ayub pasal 5 ayat yang ke-12. Ayub 5 ayat yang ke-12. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ya, Ayub mengerti, saudara, bahwa sekalipun kita punya rencana-rencana yang hebat, disusun dengan baik, tapi Tuhan bisa menggagalkannya. Tidak ada yang bisa melarang dan membuat Tuhan tidak melakukan itu. Dan Ayub mengerti. Makanya saudara, kita lewati semua, bahkan rencana kita dengan rencana Tuhan itu berbeda. Yesaya 55 ayat 8 berkata bahwa rencana kita dengan rencana Tuhan bedanya seperti langit dengan bumi. Jauh berbeda. Sebab itu pagi ini kita akan mengerti dan belajar kenapa Tuhan melakukan penundaan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa alasan yang kita dapati melalui penundaan Tuhan ini, supaya kita paham, kita mengerti kenapa Tuhan melakukan itu. Alasan yang pertama, saudara, alasan penundaan Tuhan dalam hidup kita, yang pertama untuk menguji karakter kesabaran kita. Mungkin karakter kesabaran kita belum sama, belum sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang perlu, saudara. Kalau saya baca di dalam Yakobus 5 ayat 7 dan ayat yang ke-11.
Yakobus 5 ayat 7 dan ayat yang ke-11, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, ini dikatakan oleh Yakobus bahwa kesabaran seperti petani itu kesabaran yang Tuhan inginkan. Saudara bisa bayangkan petani baru menanam benih, dia sabar, menunggu sampai nanti waktunya tiba, di waktunya dia untuk menuai. Seperti itulah yang Tuhan inginkan, makanya dia lakukan penundaan dalam hidup kita. Kemungkinan kita belum sabar, belum memiliki karakter kesabaran. Nuh, dia sabar dalam penundaan Tuhan selama 120 tahun. Sampai nanti dia menggenapi, menerima janji Tuhan. Banyak melalui kesusahan, kesulitan yang dialami bagaimana seperti penundaan yang begitu lama, tapi Nuh sabar. Maka dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Ayub sabar dalam mengalami penundaan Tuhan. Sampai nanti dia dipulihkan 2 kali ganda oleh Tuhan. Dan Yusuf, kalau kita lihat Yusuf, seorang muda yang sabar mengalami penundaan Tuhan 13 tahun lamanya. Sampai nanti dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Coba kita renungkan pagi ini. Kenapa Tuhan memberikan penundaan dalam hidup kita? Jangan-jangan kita belum sabar. Kita belum memiliki karakter kesabaran itu. Makanya kita alami penundaan demi penundaan dari Tuhan. Alasan yang kedua, saudara, kenapa Tuhan melakukan penundaan dalam hidup kita? Alasan yang kedua, mungkin belum waktunya Tuhan. Pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk melahirkan, ada waktunya untuk mati. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk menuai, mencabut. Tapi semua indah apabila pada waktunya. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa saudara kita mengalami penundaan? Kita ambil contoh seperti sekarang ini, tuh kita mengalami penundaan. Dengan pandemik COVID yang seperti ini, kita nggak ngerti. Kok kayaknya begitu lama kita harus menantinya. Bahkan ada yang menengkingnya supaya COVID ini segera berlalu. Saya katakan tidak bisa. Kalau memang belum waktunya Tuhan, COVID ini tidak akan lenyap dari seluruh bangsa ini. Itu alasan yang kedua, kenapa Tuhan melakukan penundaan. Yang kedua, karena waktunya Tuhan mungkin belum tiba. Ketika Marta dan Maria mengatakan kepada Yesus, Yesus, engkau terlambat datang. Sampai saudara saya Lazarus meninggal dunia. Sebenarnya bukan itu. Kalau Yohanes pasal 11 mengatakan, Yesus sengaja menunda-nunda kedatangannya ke rumah Lazarus. Memang agenda Tuhan bukan untuk menyembuhkan Lazarus. Agenda Tuhan untuk membangkitkan Lazarus. Marta dan Maria belum mengerti. Kalau belum waktunya Tuhan, Lazarus tidak akan bangkit. Yang kedua kita lihat Yairus yang datang minta tolong kepada Yesus karena anaknya hampir mati.
Tetapi Yesus tidak segera datang ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan, Yesus berhenti oleh karena ada wanita yang meleleh darah, yang menjamah jubahnya. Terjadilah dialog yang cukup lama di situ. Sampai utusan Yairus datang kepada Yairus dan mengatakan, anakmu sudah mati, tidak usah lagi menyusahkan guru. Lihat reaksi Yairus, saudara perhatikan di kisah ini, Yairus tidak komplain kepada Yesus. Yairus tidak marah, kenapa Tuhan? Gara-gara Tuhan terlambat sehingga anak saya mati. Tapi kita lihat Yairus sabar, menunggu dan menunggu, dan dia yakin waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Satu kali murid-murid disuruh Yesus untuk menyeberang danau. Lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dikatakan oleh firman Tuhan, di tengah malam murid-muridnya menghadapi angin sakal yang hebat. Yesus melihat mereka susah mendayung. Tapi kenapa Yesus tidak segera datang menolong mereka? Perhatikan baik-baik nih saudara, pelajaran yang baik. Nanti pada jam 3 pagi baru Yesus turun berjalan di atas air untuk menolong mereka. Saudara bertanya enggak? Kenapa jam 3 Tuhan? Kenapa baru jam 3 engkau datang menolong? Padahal beberapa jam sebelumnya sudah terjadi masalah. Bahkan perjuangan yang hebat dari murid-muridnya melawan angin sakal itu. Kenapa baru jam 3? Nah, itulah waktunya Tuhan. Tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa baru jam 3 Tuhan datang? Itulah waktunya Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau belum waktunya Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan saya katakan tadi ada pendeta yang nengking saudara COVID ini dengan begitu dalam nama Yesus. COVID keluar pergi dari negeri ini. Saya kasih tahu, kalau belum waktunya Tuhan, engkau nengking setengah mati sekalipun, itu pun tidak akan terjadi. Alasan yang ketiga, mengapa kita mengalami penundaan Tuhan? Alasan ini perlu nih saudara ketahui. Supaya iman kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Rupanya hari-hari ini banyak orang Kristen yang berjalan mengiring Tuhan hanya dengan percaya. Tetapi tidak beriman. Banyak orang Kristen yang percaya Yesus tapi tidak punya iman kepada Yesus. Sudah terbukti bukan? Berapa banyak orang percaya, orang Kristen yang tidak berani datang ke gereja karena takut, katanya percaya. Tapi sampai 1,5 tahun sejak COVID melanda Indonesia, mereka tidak pernah muncul dan ada di tengah-tengah ibadah. Alasannya apa? Takut. Itu orang percaya loh. Dan saya kasih tahu, orang percaya kayak gitu, dia tidak beriman kepada Yesus. Kita perlu saudara, iman kita semakin murni. Makanya Yesus berkata, ketika nanti aku datang ke dalam dunia ini, apakah aku masih jumpa iman saat aku datang kedua kali? Dia tidak katakan apakah nanti aku masih jumpa orang percaya saat nanti aku datang kembali. Oh, tidak. Tapi Yesus katakan, apakah aku jumpa iman ketika aku datang kedua kalinya? Rupanya Tuhan tahu, tidak semua orang percaya yang akhir zaman sampai setia menanti kedatangan Tuhan, tetapi tidak punya iman.
Itu yang Tuhan lihat. Ini alasan yang ketiga. Kita ngalami penundaan. Kenapa? Jangan-jangan iman kita belum murni. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bahasa Petrus, dia alergoriskan saudara, iman yang murni itu seperti emas. Emas yang dibakar dengan api, itu nanti akan muncul seperti emas yang murni. Rupanya enggak semua emas murni. Tapi murninya emas itu akan ketahuan jika nanti sudah mengalami proses pembakaran, proses penundaan Tuhan, proses mengalami kesulitan, mengalami ujian, pencobaan. Baru dia akan muncul emas yang murni. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, itu kebenaran. Ketika Yesus nanti menyatakan dirinya pada hari yang datang yang kedua kali, dia akan lihat iman yang murni, bukan orang percaya, iman yang murni. Masih ada iman yang murni? Atau iman sudah luntur gara-gara COVID-19? Imannya sudah luntur gara-gara ketakutan. Imannya sudah enggak ada lagi seperti dulu. Ketika dia tidak berani untuk menghadapi penundaan Tuhan yang seperti ini. Yang terakhir, yang keempat, alasan penundaan Tuhan dalam hidup kita supaya kita nanti menerima yang terbaik. Bukan yang lebih baik, bukan better, tapi the best. Perhatikan ini saudara. Kalau saudara ingin menerima yang terbaik dari Tuhan, bersedia mengalami penundaan Tuhan hari-hari ini. Bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Yohanes pasal 2, coba kita baca dulu ayat 3 dan ayat yang keempat. Yohanes pasal 2 ayat 3 dan keempat. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Ya. Perhatikan nih saudara, krisis terjadi saat pesta kawin di negeri Kana. Kebetulan ada Ibu Yesus di situ, ada Yesus di situ. Secara manusiawi seorang ibu menyuruh memerintahkan anaknya, itu kayaknya logis ya. Makanya Maria berkata kepada Yesus, terjadi krisis saat itu. Orang Yahudi kalau pesta tanpa anggur itu bukan pesta. Jadi ketika krisis terjadi, kekurangan anggur terjadi, itu adalah suatu suasana yang sangat genting, kritis. Makanya otomatis sebagai seorang ibu secara manusiawi, dia bilang sama Yesus anaknya, Yesus, kita kekurangan anggur. Tapi lihat jawaban Yesus, bukan dia kurang ajar, bukan. Sekali lagi saudara, sekali lagi lihat, penundaan terjadi. Tuhan tidak langsung adakan seperti yang diperintahkan Maria kepadanya. Tapi waktuku belum tiba, penundaan. Ada penundaan di situ. Tidak langsung. Tapi apa yang terjadi sudah lihat. Anggur yang terbaik. Bukan anggur yang lebih baik. Anggur yang terbaik. Itu yang Yesus berikan kepada mereka. Orang sampai berkomentar, loh kenapa anggur yang terbaik kayak gini kamu baru kasih pada akhir perjamuan?
Biasanya orang menyuguhkan yang terbaik di awal dari pesta, lalu nanti orang sudah puas, baru kasih yang kurang baik. Itu manusia, itu dunia. Tapi kalau Yesus memberikan yang terbaik, bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Anggur yang terbaik yang Yesus berikan kepada kita, akan Dia beri yang terbaik dari hidupnya. Dia berikan tubuhnya, bahkan darah yang tidak sebanding dengan emas dan perak. Darah yang sangat mahal, kata Petrus. Darah anak domba Allah, itu yang diberikan kepada kita. Darah yang termahal, yang terbaik. Ini yang diberikan kepada kita. Saudara, di rumah pesta di Kanaan itu, di samping kirinya ada toko, saudara, yang jual anggur. Macam-macam, ada yang anggur yang baru, harganya murah, anggur yang sudah disimpan setahun, harganya lebih mahal, ada lagi yang 2 tahun, 3 tahun, sampai yang ada 5 tahun, itu harganya luar biasa, mahal. Ada toko di situ yang menjual anggur-anggur macam-macam. Yang mau murah ada, tapi ada yang termahal. Anggur yang begitu istimewa, itu harganya mahal. Tapi darah Yesus, darah yang mahal luar biasa, itu yang diberikan kepada kita. Tapi maukah saudara mengalami penundaan dari Tuhan? Jangan buru-buru saudara tinggalkan Tuhan. Gara-gara mengalami penundaan, lalu kita mulai marah sama Tuhan. Lalu kita mulai tidak mau lagi ke gereja. Kita gak mau lagi melakukan ibadah. Bukan. Engkau harus ingat yang terbaik yang Yesus berikan kepada kita. Darahnya, tubuhnya. Itu yang memberikan kekuatan dan keselamatan bagi kita. Biarlah kita renungkan firman Tuhan ini, supaya kita belajar kenapa kita mengalami penundaan Tuhan hari-hari ini. Kita renungkan ini, supaya kita boleh semakin kuat, semakin mengerti. Kalau saya mengalami penundaan Tuhan, harus saya ingat, jangan-jangan saya belum sabar. Jangan-jangan memang belum waktunya Tuhan. Jangan-jangan memang imanku belum murni. Dan yang terakhir, kenapa saya mengalami penundaan Tuhan? Supaya kita terima yang terbaik dari Yesus. Kita undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Sebelum nanti kita masuk dalam perjamuan yang kudus, persiapkanlah hatimu, persiapkan dirimu, supaya menerima perjamuan membuat engkau semakin kuat, semakin mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kau di rumah, sekalipun kau beribadah secara online, tapi jika engkau sungguh-sungguh juga di sana, di rumahmu, percayalah kuasa dari kematian dan kebangkitan Tuhan akan juga hadir di rumah saudara. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah kami menerima penundaan demi penundaan dari Tuhan, supaya kami makin dewasa, semakin lagi kami kuat, semakin lagi kami mengerti akan rencana Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka yang mendengarkan firman-Mu di pagi ini, dan mereka juga yang sebentar akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Biarlah mereka menerima kemenangan, kekuatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan pengertian untuk supaya kami bersabar menantikan waktunya Tuhan, dan semakin kami mau memurnikan iman kami kepada-Mu. Kami masuk
sebentar dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Semua kita yang percaya, kita berkata amin. Sekarang kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Saudara-saudara yang ada di rumah, persiapkan hosti dan anggur yang ada. Kita akan masuk dengan ucapan syukur, karena sekalipun dengan ibadah online ini, kita masih bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Coba kita angkat hosti yang ada di tangan kanan saudara. Angkat tinggi, hormati. Haleluya, haleluya. Ini tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan karena dosa dan kesalahan kita. Biarlah kita mau renungkan. Kenapa kita alami penundaan hari-hari ini? Kenapa engkau mengalami masa-masa yang sukar? Ada rencana Tuhan di balik semua itu. Kita sudah dengar firman Tuhan. Renungkan itu supaya kita alami kekuatan di tengah-tengah pandemi ini. Dengarkan firman Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti serta mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara percaya ini tubuh Yesus? Saudara percaya ini tubuh yang sudah dihancurkan karena kita? Sebab itu mari kita makan dengan iman kepada Tuhan. Pecahkan hosti ini, lalu kita makan bersama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Inilah darah Yesus. Darah yang dicurahkan di Golgota. Supaya segala dosa kita diampuni. Dan semua kelemahanmu akan diangkat. Diganti dengan kekuatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya ini tubuh darah Yesus? Saudara percaya ini darah yang sudah menyucikan kita? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Buat apa yang Kau kerjakan di tengah kami saat ini. Beri kekuatan, beri kemampuan. Haleluya. Sembah Dia. Saudara yang ada di rumah, sembah Yesus. Angkat suaramu, angkat hatimu, menyembah.
kasih buat hari yang baru ini. Tuhan beri kekuatan baru. Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga kami tidak lemah. Kami tidak menjadi lemah hari-hari ini Tuhan. Menghadapi masalah persituasi yang begitu sulit. Mengatasi Tuhan pandemi COVID ini. Jangan biarkan hati kami lemah. Tapi kami mau seperti Abraham. Semakin kuat imannya. Menanti penundaan Tuhan selama 25 tahun. Sampai dia menerima janji yang dijanjikan Tuhan. Biar kami belajar untuk sabar. Belajar untuk mengerti waktu-Mu Tuhan. Belajar untuk kami mau iman kami semakin murni. Dan kami percaya Tuhan beri yang terbaik di tengah-tengah masalah COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di rumah. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati dalam segala apa yang mereka kerjakan. Kami menerima perjamuan kudus di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita di pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan untuk kita dengarkan. Janji iman Natal tahun 2021 bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berjanji iman, harap dibayarkan janji imannya. Dan jika ada pertanyaan seputar janji iman, bisa ditanyakan kepada Bapak Diaken Joni Tanudharma. Iuran Yayasan Kematian MIKK, perhatian bagi Bapak Ibu Saudara mengenai iuran Yayasan Kematian MIKK, ada beberapa pengumuman dari MIKK. Yang pertama, jika Bapak Ibu Saudara sudah tidak lagi aktif beribadah di GPA Karisma atau sudah pindah domisili, maka tidak lagi menjadi peserta MIKK kecuali dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan ke gereja. Kedua, jika peserta MIKK menunggak iuran selama 2 tahun dengan sendirinya sudah keluar dari MIKK. Jika ingin masuk kembali harus mendaftar dengan syarat-syarat seperti awal pendaftaran. Yang ketiga, jika peserta meninggal dunia di rumah atau di rumah sakit tetapi non-COVID harus melengkapi hasil swab antigen dan keterangan dari dokter. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, laporan listrik gereja Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya di web gpiakarisma.com. Kemudian daftar perpuluhan bulan Juli 2021 Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya di gpiakarisma.com. Apabila jemaat memberikan persembahan atau persepuluhan melalui transfer, harap struk transfernya atau bukti transfernya dapat diberikan keterangan dan di WA kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dapat melakukannya melalui transfer bank di nomor rekening yang ada di bawah berikut ini atau scan QR code berikut. Bapak Ibu Saudara juga dapat melakukan persepuluhan melalui transfer bank atau persembahan juga bisa melalui OVO di nomor HP yang ada di bawah atau scan QR berikut. Selamat ulang tahun kepada anak Pramantio Satrio Abdi, Bapak Henry Daristianto, Ibu Dewika Lisanjaya, dan Saudara Andrew Willy Zevanya Sianipar. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikianlah pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan melalui ibadah saat pagi hari ini. Kemuliaan bagimu. Tempat maha tinggi.
Berkati umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan lagi untuk mereka dapat beraktivitas di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Sebab itu kami yakini ketika kami lakukan dengan iman dan percaya kami, maka kami akan melihat apa yang Kau janjikan terjadi dalam hidup kami. Kami akan akhiri Tuhan ibadah online di pagi ini. Kami percaya Tuhan memberikan kemampuan lagi bagi jemaat Tuhan. Apabila ada yang lemah, yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dengan kuatan kuasa-Mu. Sehingga kami dapat melihat mereka kembali berada dengan ibadah tatap muka di hari-hari yang akan datang. Kami terima berkat yang indah dari Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera, kasih sayang dan setia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, kekuatan baru, kemenangan, terlebih penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.